Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 35 Family. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangan tabel periodik unsur. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa sampai saat ini jumlah unsur yang ada di dunia ini adalah 118 unsur. Nah, 118 unsur tersebut kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan hal-hal tertentu. Kira-kira kenapa sih unsur-unsur di alam ini dikelompokkan ke dalam hal-hal tertentu? Nah, ini alasannya adalah agar kita sebagai manusia itu mudah untuk mempelajari unsur-unsur tersebut. Untuk apa? Untuk kemudian unsur-unsur tersebut bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman dahulu kala, unsur-unsur yang ada di dunia ini hanya dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok logam dan kelompok bukan logam. Kelompok logam artinya unsur-unsur yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan kalau non-logam atau bukan logam itu adalah unsur-unsur yang tidak bisa mengantarkan arus listrik. Jadi zaman dahulu hanya dikelompokkan menjadi dua kelompok itu saja. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan umat manusia, kemudian ilmuwan-ilmuwan mencoba mencari keterkaitan antara sifat-sifat unsur dengan misalkan dengan nomor atom atau dengan massa atom, dan kemudian mereka jadikan landasan untuk mengelompokkan unsur-unsur yang ada di dunia ini. Nah, dalam mempelajari perkembangan tabel periodik unsur, maka ada beberapa ilmuwan yang harus kita kenali. Yang pertama adalah Dobreiner, di mana Dobreiner ini sekitar tahun 1829 itu pernah mengemukakan pernyataan bahwa unsur-unsur yang ada di alam ini itu dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atomnya. Nah, kemudian teori Dobreiner ini lebih dikenal dengan nama teori triade atau triade Dobreiner. Ilmuwan yang kedua yang akan kita pelajari adalah Newland, di mana Newland ini mengelompokkan unsur-unsur yang ada di alam ini berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atom. Hukum Newland ini terkenal dengan hukum oktav atau hukum oktav Newland. Nah, ilmuwan yang ketiga yaitu Mendeleev, yaitu sekitar tahun 1869, di mana dalam waktu yang bersamaan dengan Mendeleev ini ada ilmuwan juga bernama Lothar Meyer, di mana Lothar Meyer ini mengungkapkan bahwa unsur-unsur yang ada di alam ini dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa jenis atom, sedangkan kalau Mendeleev ini berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atom. Namun, di antara dua ilmuwan tersebut lebih familiar Mendeleev, karena saat itu Mendeleev mengemukakan tabel periodik yang disebut dengan tabel periodik pendek. Yang terakhir adalah tabel periodik modern, yaitu tabel periodik yang kita gunakan sampai sekarang, di mana tabel periodik modern ini mengelompokkan unsur-unsur yang di alam berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan nomor atom. Jadi, kalau sebelum-sebelumnya tabel periodik itu didasarkan oleh kemiripan sifat dan kenaikan massa atom, maka pada tabel periodik modern itu didasarkan pada kemiripan sifat dan kenaikan nomor atom. Baiklah, kita bahas satu persatu. Ilmuwan yang akan kita bahas pertama adalah Dobreiner, di mana harus kita ingat bahwa kata kunci untuk Dobreiner ini adalah triade dan kenaikan massa atom. Nah, hukum triade Dobreiner ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara massa atom dan sifatnya. Jadi ada hubungan antara massa atom dan sifatnya. Massa atom mempengaruhi sifat atom tersebut. Kemudian atom-atom atau unsur-unsur itu dikelompokkan menjadi tiga unsur. Nah, hukumnya kan namanya hukum triade. Tri itu kan artinya tiga. Jadi Dobreiner ini mengelompokkan unsur itu tiga. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah
jika 3 unsur yang memiliki sifat mirip disusun berdasarkan massa unsur, maka unsur yang kedua selalu mendekati rata-rata massa unsur yang pertama dan ketiga. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di sini ada tabel periodik Dobreiner, di mana untuk contoh yang pertama, Dobreiner itu mengelompokkan Li, Na, dan K itu dalam satu kelompok. Atas dasar apa? Dasarnya adalah Dobreiner itu melihat massa atomnya, bahwa massa atom Li ditambah dengan massa atom K dibagi 2, hasilnya adalah massa atom Na. Maksudnya gimana? Kita lihat di sini bahwa massa atom relatif dari Li adalah 6,94, bisa kita bulatkan menjadi 7, sedangkan massa atom dari K adalah 39,1, bisa kita bulatkan menjadi 39. Kemudian kita jumlahkan menjadi 36 dan kita bagi dengan 2, dibagi 2. Jadi 46 dibagi 2 adalah 23. Nah, ternyata 23 ini adalah massa atom dari Na. Nah, jelas bahwa Dobreiner ini maksudnya apa? Maksudnya adalah massa atom unsur yang pertama ditambah massa atom unsur yang ketiga kemudian dibagi 2, atau bisa juga kita sebut dengan rata-rata massa atom unsur yang pertama dan ketiga, hasilnya adalah massa atom untuk unsur yang kedua. Untuk lebih jelas lagi, kita lihat contoh yang kedua, ada Ca, Sr, dan Ba. Nah, massa atom Ca ditambah dengan massa atom Ba dibagi menjadi 2, maka hasilnya akan mendekati massa atom dari Sr. Kita lihat saja bahwa massa atom dari Ca adalah 40,08, atau kita bulatkan menjadi 40. Kemudian massa atom dari Ba adalah 137,33, atau kita bulatkan menjadi 137. Kemudian kita bagi 2, ternyata hasilnya adalah 88,5, atau mendekati dengan massa atom dari Sr. Ya, walaupun agak berbeda, tapi intinya adalah mendekati. Kita garis bawahi bahwa massa atom dari unsur yang kedua selalu mendekati rata-rata massa unsur yang pertama dan ketiga. Nah, inilah hukum dari triade Dobreiner. Selanjutnya, ilmuwan yang kedua adalah Newland. Jadi untuk Newland ini adalah kata kuncinya yang pertama adalah kenaikan massa atom dan oktav. Karena Newland ini disebut juga hukum oktav Newland. Jadi Newland ini menyusun unsur dalam kelompok 7 unsur, dan setiap unsur ke-8 mempunyai sifat yang mirip dengan unsur pertama dari kelompok sebelumnya. Maksudnya apa? Jadi kalau kita mendengar kata oktav itu kan seperti notasi musik ya. Notasi musik itu kan do, re, mi, fa, sol, la, si gitu kan. Kembali ke do. Nah, sama juga di hukum oktav Newland. Jadi Newland ini menyusun unsur secara mendatar. Ini kan ada 1, 2, do kan 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini ada unsur mendatar, ada H, Li, Be, B, C, No. Maka unsur yang ke-8 itu yang mana? Ini kan ada H, ada Li, ada Be, ada B, C, No. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan 8-nya kan di F. Nah, maka kata Newland ini bahwa unsur yang ke-8 mempunyai sifat yang mirip dengan unsur pertama dari kelompok sebelumnya. Jadi F ini kan ke-8. F ini itu sifatnya mirip dengan unsur yang pertama pada kelompok sebelumnya. Kelompok sebelumnya mana? Ya berarti ini, berarti H. Berarti F ini sifatnya sama dengan H dan seterusnya. Jadi nanti dari F ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke-8-nya Cl, berarti Cl juga mirip sifatnya dengan F, dan begitu seterusnya. Ya, ilmuwan yang selanjutnya atau yang ketiga adalah Mendeleev.
di mana kata kunci untuk Mendeleev ini yang pertama adalah tabel periodik pendek dan kenaikan massa atom. Jadi saat itu sekitar tahun 1869 Mendeleev itu mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifatnya. Dan juga tabel periodik Mendeleev ini sangat terkenal dan disebut dengan tabel periodik pendek. Jadi saat itu Mendeleev menyusun suatu daftar yang saat itu unsur-unsur yang ditemukan baru ada 65 unsur. Jadi Mendeleev ini menyusun daftar yang terdiri dari 65 unsur yang sudah dikenal pada waktu itu. Nah, kemudian Mendeleev ini membuat unsur yang disusun secara berkala atau periodik. Makanya disebut dengan tabel periodik. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara 8 kolom tegak disebut golongan dan 11 baris mendatar disebut periode. Jadi tabel periodik pendek dari Mendeleev ini terdiri dari 8 golongan. Ini golongan 1, ini golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, golongan 6, golongan 7 dan golongan 8. Kemudian juga terdapat 11 baris mendatar yang disebut dengan periode. Jadi ini periode 1, 2, 3, jadi ke kanan ya, 4, 5, 6, 7 sampai 11. Nah, ternyata Mendeleev ini termasuk ilmuwan yang sangat cerdas pada saat itu. Karena apa? Karena dia itu sudah bisa memperkirakan unsur-unsur yang belum ditemukan dalam tabelnya. Jadi kita bisa lihat di tabel ini bahwa ada nomor massa atom yang ternyata masih belum ada unsurnya. Jadi unsurnya belum ditemukan, tapi Mendeleev ini sudah bisa menentukan letaknya. Jadi Mendeleev ini sudah bisa meramalkan. Contohnya ini ada nomor 44. Ini kan belum ada unsurnya, tapi Mendeleev itu sudah bisa meramalkan bahwa nanti di golongan 3 dengan nomor massa ada nomor massa atom 44 yang akan menempati golongan ketiga dan periode 4. Jadi seperti itu. Jadi ada 44, ada 68, ada 48, ada 72 yang saat itu belum ada unsurnya, tapi dia sudah mampu meramalkan. Jadi ini tuh nanti di sini untuk unsur dengan massa atom sekian. Jadi dia tuh kepintarannya udah sampai situ gitu. Jadi belum ada tapi sudah mampu meramalkan nanti ada gitu. Dan ternyata itu terbukti. Untuk sebagai contohnya di nomor atom yang 72 ini, di nomor atom 72 ini kan kosong ya. Nah, itu sekitar tahun 1871 itu Mendeleev itu menamakan ini sebagai silikon gitu. Jadi dia itu menamai dulu, sudah terlebih dahulu menamai yang nomor 72 ini dia catat sebagai eka silikon gitu. Jadi nanti dia hanya menandai aja gitu namanya eka silikon, dan ternyata sekitar 15 tahun berikutnya nomor 72 ini ternyata terbukti ditemukan unsurnya, dan unsurnya itu kemudian disebut dengan unsur germanium, dan sampai sekarang unsurnya juga masih disebut dengan germanium dengan nomor atom 72. Jadi secerdas itu Mendeleev, tapi sistem tabel periodik pendek punya Mendeleev ini itu juga tidak luput dari kekurangan. Jadi tetap Mendeleev ini mempunyai kekurangan. Di antara kekurangannya yaitu untuk golongan gas mulia. Jadi gas mulia itu ternyata sifatnya itu harusnya terletak antara golongan 7 dan golongan 1. Jadi harusnya di sini antara golongan 7 dan golongan 1 itu ada gas mulia gitu. Tapi saat itu Mendeleev belum bisa meramalkan. Nah, kemudian beberapa tahun berikutnya ketidaksempurnaan tabel periodik dari Mendeleev ini
disempurnakan oleh Moseley. Jadi saat itu ilmuwan yang bernama Moseley itu melakukan penelitian yang kemudian menyempurnakan tabel periodik milik dari Mendeleev ini. Nah, kemudian Moseley inilah yang menjadi awal adanya tabel periodik modern. Jadi, awal munculnya tabel periodik modern ini adalah atas dasar penelitian dari ilmuwan yang bernama Moseley. Nah, yang terakhir kita akan belajar mengenai tabel periodik modern, di mana tabel periodik modern ini mula-mula dikenalkan oleh ilmuwan yang bernama Julius Thomson pada tahun 1895. Jadi, apa bedanya dengan tabel periodik dari ilmuwan-ilmuwan yang sebelumnya? Perbedaannya adalah bahwa pada tabel periodik modern itu penyusunannya itu berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan nomor atom. Jadi kalau 3 ilmuwan sebelumnya itu mendasarkan penyusunan tabel periodiknya berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atom, sedangkan kalau modern ini itu berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Jadi bedanya itu, kalau modern itu berdasarkan nomor atom, kalau yang sebelum-sebelumnya itu berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, di sistem tabel periodik modern ini juga ada yang disebut dengan golongan dan periode. Jadi walaupun pada tabel periodik pendek punya Mendeleev tadi juga ada golongan dan periode, di sini juga ada golongan dan periode. Pada tabel periodik unsur modern itu terdapat 118 unsur yang sudah ditemukan. Nah, unsur-unsur itu terbagi menjadi 18 golongan dan 7 periode. Jadi golongan itu mana yang disebut golongan? Golongan itu adalah kolom vertikal. Kolom vertikal itu artinya dari atas ke bawah. Ya, jadi dari atas ke bawah itu adalah satu golongan. Contohnya, ini golongan 1, dari atas ke bawah ini satu golongan. Ini golongan 2, dari atas ke bawah juga satu golongan. Nah, untuk penamaan golongan ini ada 2 cara. Boleh dengan cara golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 18. Boleh juga dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu golongan A dan golongan B. Nah, golongan A itu yang mana? Jadi ini dimulai dari H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R itu disebut dengan golongan 1 atau golongan 1A, disebut juga dengan golongan alkali. Nah, kemudian golongan 2 disebut juga dengan golongan 2A, itu dimulai dari BE, MG, CA, SR, BA, RA. Jadi dari atas ke bawah ini disebut juga golongan 2 atau golongan 2A, atau dikenal juga dengan sebutan golongan alkali tanah. Nah, setelah itu kita langsung loncat ke kanan. Jadi ini tuh dilewati karena ini adalah golongan transisi atau golongan B. Jadi golongan A itu antara golongan 2 dan golongan 3A itu dipisahkan oleh golongan transisi atau golongan B. Jadi setelah 2A ini loncat ke sini, golongan 3A itu atau golongan 13. Jadi golongan 3A itu nama lainnya adalah golongan 13, yaitu dimulai dari boron B, Al, Ga, In, Tl dari atas ke bawah ini adalah golongan 3A. Kemudian ada golongan 4A atau golongan karbon dari atas ke bawah. Kemudian selanjutnya dari N ini ada golongan 5A atau golongan nitrogen. Itu dari nitrogen fosfor ke bawah sini N, PAS, SBBI. Kemudian golongan 6A ada oksigen,
O, S, S, E, T, E, P, O ini dari atas ke bawah, golongan 6A. Kemudian ada golongan 7A, dimulai dari F, Cl, Br, dan seterusnya. Ini disebut juga golongan halogen. Dan yang terakhir di golongan A ada golongan 8A atau disebut juga dengan golongan gas mulia, dari atas ke bawah, dimulai dari helium. Nah, kemudian kita lihat di golongan B. Golongan B itu dimulai dari golongan 3B. 3B itu berarti dari SC ke bawah. Kemudian, nah ini yang perlu digarisbawahi, di golongan 3B ini ada dua warna berbeda, yang warna hijau dan warna merah. Nah, warna hijau ini sebenarnya ini panjang, cuma kalau ditulis di sini kan nggak muat ya. Jadi ditulis di bawah di sini. Disebut dengan yang hijau ini disebut dengan golongan lantanida. Ya, jadi lantanida itu sebenarnya terdapat di golongan 3B sebelah sini. Nah, tapi karena terlalu banyak nggak muat kalau ditulis di sini, akhirnya tulis di bawah. Nah, sedangkan yang merah ini juga terdapat di golongan 3B atau golongan disebut dengan aktinida. Jadi aktinida itu juga ditulisnya di bawah karena nggak muat kalau ditulis di sini. Nah, selanjutnya ada golongan 4B dimulai dari TI, ZR ke bawah. Kemudian golongan 5B dimulai dari V, NB ke bawah. Golongan 6B dimulai dari CR, MO ke bawah. Kemudian golongan 7B dimulai dari MN, TC ke bawah. Nah, ini ada golongan 8B, di mana golongan 8B itu meliputi 3 golongan. Jadi kalau penomoran tanpa huruf, tanpa A dan tanpa B itu ada golongan 8B itu terdiri dari golongan 8, golongan 9, dan golongan 10. Ya, jadi dimulai FE ke bawah, CO ke bawah, NI ke bawah itu termasuk dalam golongan 8B. Kemudian di sampingnya 8B ada golongan 1B yang dimulai dari CU, AG ke bawah. Kemudian golongan 2B dimulai dari ZN ke bawah. Nah, selain golongan, kita juga mengenal dengan periode, di mana periode itu merupakan kolom horizontal. Jadi di sini ada H sama HE itu terletak dalam satu periode. H dan HE ini terletak di periode 1. Lanjut di bawahnya ini ada periode 2, di mana periode 2 ini meliputi Li, Be, B, C, NO, F, dan Ne. Kemudian di bawahnya ada golongan ada periode 3, di mana periode 3 ini meliputi Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Kemudian periode 4 meliputi K ke kanan sampai dengan KR. Periode 5 meliputi RB, SR ke kanan sampai dengan XE. Kemudian periode 6 meliputi CS, BA ke kanan sampai dengan RN. Dan terakhir periode 7 meliputi FR terus ke kanan ke sini sampai dengan OG. Nah, kira-kira itu cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang tabel periodik modern beserta perkembangan tabel periodik dari awal sampai dengan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan bosan-bosan untuk belajar kimia ya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.